Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik, yaitu tentang neraka. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang neraka. Mari kita simak bersama-sama dalam channel Pengkhotbah Desa. Sekarang kita akan melihat apa itu neraka. Apakah benar neraka itu ada di dalam Alkitab? Apakah Alkitab sungguh-sungguh mengajarkan tentang neraka? Mari kita lihat bersama-sama. Apa itu neraka sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, secara singkat di sana dijelaskan bahwa neraka itu adalah lautan api, tempat hukuman terakhir yang bersifat kekal bagi orang-orang yang namanya tidak tercantum di dalam buku kehidupan atau kitab kehidupan. Dan jika kita melihat di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 47 sampai 48, di sana pun dikatakan demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi kalau kita melihat dari kedua kitab ini, sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat hukuman terakhir yang bersifat kekal bagi orang-orang yang namanya tidak tercantum di dalam buku kehidupan. Jadi neraka itu adalah tempat di mana pendosa mengalami kesengsaraan tiada hentinya. Siapakah pendosa yang dimaksud ini? Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 demikian, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sungguh jelas bahwa siapakah si pendosa ini? Si pendosa ini adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibawa kepada penghukuman kekal di dalam api neraka. Jadi neraka itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh fakta, sungguh-sungguh ada. Ketika manusia mengalami kematian, ketika orang percaya kepada Kristus, maka ia akan selamat. Tetapi ketika ia tidak percaya kepada Kristus, ia akan masuk ke dalam satu tempat yang sungguh-sungguh mengerikan. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, neraka tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kalau kita melihat tadi di dalam Markus 9 ayat 47 sampai 48. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam Matius 13 ayat 41 sampai 42 dikatakan demikian. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi neraka itu di sana hanya terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ini menggambarkan satu kondisi yang begitu mengerikan, kondisi yang begitu menakutkan di dalam api neraka. Sesungguhnya neraka adalah satu fakta yang Alkitab saksikan, yang Alkitab nyatakan, supaya kita mengerti bahwa Allah itu sungguh-sungguh adil terhadap kehidupan manusia. Allah memang adalah Allah yang kasih, tetapi Allah pun tidak berkompromi dengan dosa. Allah akan menghukum setiap para pendosa yang tidak mau datang kepada Injil Yesus Kristus. Hanya anugerah sajalah yang dapat melepaskan dari penghukuman Allah yang kekal itu. Nuh dapat menjadi salah satu contoh pribadi yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Anugerah Allah membawa kita untuk taat dan takut akan Allah. Inilah tanda penting untuk melihat diri kita sudah mengalami anugerah Allah atau belum.
Ini adalah saatnya bagi kita, pemirsa. Untuk apa? Untuk datang kepada Kristus dan membiarkan dosa-dosa kita disucikan oleh darahnya. Jika kita tidak datang kepada Kristus dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, kita akan segera pergi ke tempat di mana ulat-ulat bangkai mereka tidak mati dan apinya tidak padam. Markus 9 ayat 48. Kita harus menerima kasih karunia Allah. Kita harus hidup di dalam kasih karunia. Kita harus menerima penebusan Kristus supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita menjadi keluarga kerajaan Allah, bukan hidup di dalam api neraka. Bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada, neraka itu sungguh-sungguh dinyatakan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus berpaling kepada anugerah Kristus, sebab hanya anugerah Kristus saja yang membawa kita pada kehidupan kekal bersama Allah Tritunggal. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita dan kita bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.